Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi pertemuan 21 mengenai manajemen keuangan internasional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Halo, saya Fauzulila. Halo, saya Maharani Syawali. Halo, saya Fania Meliana. Halo, saya Devi Mahardani. Yang pertama, memahami manajemen modal kerja multinasional. Bagi perusahaan multinasional atau multinational corporate, ketika melakukan produksi suatu barang di luar negara, perusahaan tersebut bisa dengan mudah menjaga pengembangan pasar, mengadaptasi sebuah produk dan ketetapan waktu produknya dari perubahan kesukaan keadaan setempat. Sementara itu, dapat memberikan pelayanan purna jurnal yang jauh lebih luas. Berdasarkan sudut pandang risiko, perusahaan domestik mengalami risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan multinasional yang risikonya jauh lebih rendah. Karena pada perusahaan multinasional sanggup menyelesaikan operasi produksi yang lebih besar dan pemasaran yang jauh lebih luas karena dapat menjangkau secara global. Menurut Robbins et al. Dari M. Faisal, 3 langkah perusahaan menjadi internasional adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, jika ingin menjadi perusahaan internasional, para pemangku kepentingan di perusahaan bisa melakukan terobosan pertama kali dengan cara melakukan ekspor produk-produk di perusahaan tersebut ke negara asing. Ini merupakan langkah pasif menuju keterlibatan internasional yang melibatkan risiko minimal, karena para manajer tidak melakukan upaya-upaya serius untuk menimba pasar-pasar internasional. Organisasi tersebut hanya memenuhi pesanan-pesanan luar negeri manakala mereka mendapatkannya. Hal ini merupakan keterlibatan internasional pertama dan satu-satunya barangkali dimiliki oleh banyak perusahaan yang mewakili bisnis pengiriman pesanan. Kemudian yang kedua, yaitu para manajer melakukan keterlibatan secara terbuka untuk memasarkan produk yang ingin dijualnya ke luar negeri maupun melakukan produksi produknya itu di luar negeri. Akan tetapi, di negara perusahaan jangan ada kehadiran fisik karyawan. Di sisi penjualan, tahap kedua lazimnya dilakukan, entah dilakukan dengan cara mengutus para karyawan yang bekerja di perusahaan dalam negeri dengan rutin ketika melakukan perjalanan bisnis untuk mempunyai klien-klien di luar negeri, atau dengan cara membayar orang atau agen ataupun pialang-pialang di luar negeri untuk mewakili beberapa produk di perusahaan tersebut. Di sisi manufaktur, para pemangku kepentingan bisa membuat kontrak dengan perusahaan di luar negeri untuk membuat produk-produk perusahaan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu para pemangku kepentingan harus memiliki niat yang besar untuk mendapatkan pasar internasional yang agresif. Para pemangku kepentingan bisa memberikan lisensi atau waralaba dengan perusahaan lain, akan tetapi memakai merek, spesifikasi produk, ataupun teknologi dari perusahaan tersebut. Ini adalah pendekatan yang bisa digunakan secara luas di antara perusahaan-perusahaan farmasi dan rangkaian makanan siap saji seperti Pizza Hut. Para manajer dapat melakukan patungan atau joint venture, merupakan suatu keterlibatan yang lebih luas karena perusahaan domestik dan perusahaan asing menanggung bersama biaya pengembangan produk-produk baru atau membangun fasilitas produksi di sebuah negara asing atau dikenal dengan alisiansi strategis. Selanjutnya, para manajer membuat keterlibatan yang paling besar dan memikul risiko yang paling besar apabila organisasi itu didirikan sebagai sebuah cabang di luar negeri. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai leading dan lagging. Dua teknik pengurangan risiko yang penting untuk banyak permasalahan modal kerja adalah leading dan lagging. Dalam keadaan demikian, leading dan lagging bisa digunakan untuk mengurangi risiko nilai tukar. Ingat bahwa suatu posisi untuk aktiva tidak diinginkan dalam mata uang yang potensial akan mengalami depresiasi. Bila sebuah perubahan punya posisi aktiva bersih long dalam mata uang demikian, perusahaan itu harus mempercepat pelepasan aktiva itu.
Jika perusahaan memiliki posisi pasifa bersih short dalam mata uang lemah, maka perusahaan itu harus menunda pembayaran terhadap pasifa itu sampai mata uang mengalami depresiasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kas dan penentuan posisi dana. Penentuan posisi dana bertambah penting dalam konteks internasional. Dana dapat ditransfer dari anak perusahaan MNC di negara A ke anak perusahaan di negara B. Sedemikian rupa sehingga ekspor valuta asing dan kewajiban pajak MNC secara keseluruhan diminimalkan. Namun perlu diingat bahwa karena strategi global MNC, kewajiban pajak anak perusahaan di negara A mungkin lebih besar ketimbang sebaliknya. Namun keseluruhan pembayaran pajak untuk semua unit MNC dapat diminimalkan. Transfer dana di antara sejumlah anak perusahaan dan perusahaan induk dilakukan dengan royalti, fee, dan transfer pricing. Lalu di sini ada manajemen kas terpusat. Fungsi optimalisasi aliran kas dapat ditingkatkan dengan suatu pendekatan terpusat, sebab semua posisi kas anak perusahaan dapat dimonitor secara serempak. Keunggulan dari manajemen kas terpusat yang pertama ada suku bunga yang dibayar atas investasi jangka pendek sering lebih tinggi untuk jumlah yang lebih besar, yaitu pada anak perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi manajemen modal kerja dengan mengurangi biaya seluruh pendanaan multinational corporation. Untuk kelemahannya yaitu biaya transaksi yang dikeluarkan lebih besar. Nah, untuk menetapkan hasil yang efektif dari investasi asing dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk keterangannya, RD yaitu hasil efektif pada deposito, ID yaitu suku bunga deposito, dan ED yaitu persentase perubahan dalam nilai valuta yang menunjukkan deposito asing. Selanjutnya penjelasan yang keempat memahami analisa pendanaan dan struktur modal internasional. MNC punya akses ke lebih banyak sumber pendanaan ketimbang perusahaan domestik. MNC bisa mendapatkan sumber dana tidak hanya dari negara asalnya, melainkan juga yang ada di negara lain di mana MNC itu beroperasi. Negara tuan rumah kerap memberi akses pendanaan bersubsidi dan biaya murah untuk menarik investasi asing. Selain itu, MNC mungkin menikmati standar kredit preferensial karena ukurannya dan preferensi investor atas mata uang asalnya. Dalam hal keputusan struktur modal, MNC harus mempertimbangkan sejumlah faktor. Faktor yang pertama yaitu struktur modal dari afiliasi lokalnya dipengaruhi oleh sejumlah norma lokal dalam hal struktur modal dalam industri itu dan di negara itu. Lalu faktor yang kedua, struktur modal afiliasi lokal pasti juga mencerminkan sikap korporat terhadap resiko nilai tukar dan resiko politik di negara itu, yang normalnya mengantar ke tingkat hutang lokal yang lebih tinggi dan modal lokal lainnya. Yang terakhir, faktor ketiga, struktur modal afiliasi lokal pasti mencerminkan persyaratan negara asal dalam hal struktur modal konsolidasi perusahaan. Sebuah MNC kerap melakukan investasi asing langsung di luar negeri dalam bentuk pabrik dan peralatan. Proses keputusan tipe investasi ini mirip dengan keputusan penganggaran modal dalam konteks domestik. Kebanyakan, keputusan penganggaran modal dunia dibuat dengan ketidakpastian akan hasilnya. Keputusan penganggaran modal punya 3 komponen utama. Yang pertama ada estimasi arus kas masa depan, yaitu termasuk biaya awal usulan investasi. Kedua, estimasi risiko dalam arus kas. Dan yang ketiga, pilihan tingkat diskon yang tepat. Risiko nilai tukar merupakan perubahan pada kurs atau nilai tukar yang selalu mengarah ke fluktuasi yang tidak pasti di penilaian suatu perusahaan. Perusahaan bisa mengalami risiko nilai tukar ketika terjadi perubahan-perubahan tersembunyi yang belum bisa dihadapi pada nilai tukar. Hal tersebut sangat mempengaruhi nilai di suatu perusahaan. Sebuah perusahaan dapat disebut terpengaruh dengan exposed to exchange rate atau risk perusahaan falas karena terdapat perubahan yang tidak dapat dilihat oleh nilai tukar atau kurs falas. Terdapat 3 kategori utama risiko perdagangan falas. Yang pertama, ada exchange rate risk. Risiko ini bisa terjadi karena munculnya fluktuasi pergerakan yang berkelanjutan di penawaran dan juga permintaan pada pasar falas. Akibatnya dapat berpengaruh pada posisi nilai tukar falas. Orang yang melakukan trader akan membuka posisi sebagai pembeli falas ataupun penjual falas. Apabila posisi tersebut tidak ditutup atau close position, maka nilai tukar falas selalu berubah-ubah, karena akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik kekuatan di permintaan maupun di penawaran pada pasar.
Yang kedua, ada credit risk. Risiko ini muncul apabila salah satu pihak belum melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, ada country risk. Risiko ini timbul akibat campur tangan pemerintah dalam perdagangan falas. Hal tersebut berbeda dengan aksi intervensi di bank sentral ketika berusaha menjaga nilai tukar. Sekian penjelasan dari kami.